Saya mengatakan bahwa hukum itu, syariat itu sifatnya kondisional. Maksudnya saya itu fikih ya. Saya ingin awali lagi bahwa ketika kita berbincang-bincang soal agama, ketika kita masih pada ring pertama, urusan syariat, fikih, hukum, haram halal, pasti bertengkar dan bermusuhan. Ketika kita bicara pada ring kedua, masalah akhlak juga sama, akan ada perbedaan, pluralitas di situ berlaku. Kita bermusuhan. Bicara masalah akidah, agama dalam lingkar akidah, saling bunuh membunuh. Korbannya ya Mu'tazilah, ya Syiah, ya Jabariyah, sama. Tidak akan pernah selesai. Kita akan berhenti bertempur antar kita ketika kita berbicara tentang cinta. Itulah makanya. Jadi kembali lagi, semuanya itu dinamikanya seperti itu. Saya dituduh jil. Saya bilang saya bukan jil, saya jin. Jaring Islam dinamis. Iya, bahwa semuanya harus dinamikanya seperti itu. Bahwa ketika hukum-hukum itu ditetapkan, itu sangat kondisional. Begitu nabi yang lain, hukumnya lain lagi. Zaman Nabi Adam, kakak adik boleh kawin. Itu kondisional, kan belum banyak orang. Yang nggak boleh ya gimana berkembangnya. Nah, dilarang kakak adik kan setelah manusia banyak. Hukum kan begitu. Jadi jangan sampai mengatakan hukum itu permanen selamanya. Hukum permanen selamanya nggak ada. Hukum itu mengatur hubungan antar manusia. Nah, kalau itu permanen selamanya, wa man yahkum bima anzala wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul kafirun, cilaka kalau begitu. Yahkum di situ bukan menghukumi. Hakama yahkumu itu bukan menghukumi, Bung. Hakama yahkumu, wali hakim itu bukan wali hakim pengadilan, bukan. Hakim itu penguasa. Zamannya hukam. Ya kan? Hakimul bilad itu penguasa. Jadi barang siapa yang menguasai suatu negara, ya, tidak berdasarkan nilai kebenaran ketuhanan, maka zalim namanya. Melalui kudeta, melalui penyerangan dan sebagainya. Bukan menghukumi hukum haram dan halal, gimana lagi? Iya, tahkim itu bukan apanya. Jadi hakim, wali hakim itu wali. Siapa wali hakim? Ketika yang di presiden itu Gus Dur, ada anak jadah kawin, walinya wali hakim. Siapa wali jadah? Gus Dur. Bukan bapak hakim, bukan. Hakim itu hukam. Ya kan begitu. Jadi beralih arti lagi. Itu. Nah, jadi kalau hukum dalam artian hukum qadha itu, makanya di sana al-qadhi, di sininya namanya hakim. Kalau hakim di sana, di sininya namanya penguasa. Itu bahasanya begitu bahasanya. Nah, jadi maksud saya bahwa hukum-hukum apa saja hukumnya itu harus kondisional, disesuaikan dengan perkembangan peradaban. Iya dong. Tidak mungkin ada hukum yang bersifat universal berlaku di mana saja, nggak mungkin. Ini namanya Islam itu solihun fi kulli zaman wa makan, karena elastisitasnya, fleksibilitas hukum Islamnya yang sangat kondisional sehingga bisa berlaku di mana saja. Kalau tidak bisa dong. Ya seperti itu. Jadi begini. Modus operandi terus bergerak bergeser. Kita bikin undang-undang peraturan ini, tetapi kondisi sudah berubah. Sekalipun undang-undang dasar ini direvisi dong, nggak ada selamanya. Undang-undang dasar direvisi kan sudah tidak sesuai lagi. Ya, apakah seperti begini? Dulu namanya seni rupa, bikin patung, menggambar, itu adalah profesi kemusyrikan untuk bikin berhala yang nanti disembah. Sekarang seni patung itu adalah sebagai kesenian. Sampai sekarang masih diharamkan bikin patungnya. Sampai Purwakarta digempur kan? Ya iya kan bilangnya haram patung ini. Lah, yang patung-patung di Arab masih banyak, utuh, di Mesir masih utuh semuanya. Nah, kemudian gambar, nanti dipaksa oleh Tuhan suruh bikin roh. Ya dulu kan belum ada KTP, belum ada foto.
Sampai sekarang ada negara yang tidak boleh dipoto. Gimana lagi? Betul nggak? Mau seperti itu. Jadi foto dilarang, haram gitu, nggak boleh foto lagi. Ya ini persoalannya. Jadi mestinya ya mesti bikin lembaga fikih internasional yang merevisi kembali hukum-hukum Islam. Selama ini kan hukum Islam kan hanya pilihan pribadi, belum menjadi keputusan, belum direvisi, belum diratifikasi oleh legislatif, belum, pilihan pribadi, belum diundangkan kan. Pernikahan itu kan baru pernikahan segala macam. Warisan juga semacam itu. Nah, kondisi negara berbeda. Dulu di Arab laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya karena dominan laki-laki, perempuan nganggur. Di sini perempuan aktif ya, perempuan juga berfungsi. Perempuan jadi presiden, perempuan jadi menteri, perempuan bekerja. Ngasih makan suaminya kok. Membantu orang tuanya, dulu ekonomi keluarga yang bantu anak-anak perempuan. Yang sini coba, ketika kita sibuk, yang mengasuh anak-anak kita yang kecil, anak laki dengan perempuan. Yang ke pasar, yang nungguin toko, anak laki-lakinya mana? Turun. Nah, ketika mati, laki-laki dapat 2, perempuan 1, ya nangis anak perempuannya. Seperti ini kata Tuhanku, ini keadilannya. Tolong, saya bukan lagi ngurak-ngurak ini, tapi saya ingin memperjuangkan keadilan Tuhan. Yang saya perjuangkan adalah keadilan Tuhan. Jangan sampai anak cucu kita menganggap Tuhan tidak adil. Terima kasih. Itu aja. Baik.